Ibu kota Nusantara untuk pertama kalinya digunakan sebagai tempat upacara 17 Agustus 2024. Juga menjadi yang terakhir bagi Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara kebesaran ini dalam kapasitasnya sebagai presiden. IKN memang menjadi perhatian penting bagi Jokowi. Selain legacy, ia juga menjadi janji presiden terpilih Prabowo untuk melanjutkannya. Tapi bagaimana sesungguhnya arah IKN ini? Semua sepakat bahwa daya dukung Jakarta yang berada di Pulau Jawa sudah tidak mungkin dikembangkan lagi sebagai ibu kota negara sekaligus ibu kota bisnis. Masalah Jakarta yang terbesar adalah transportasi publik, tata kelola air, dan sampah. Aglomerasi Jakarta yang kita kenal sebagai Bodetabek menjadi daerah pemukiman padat, namun tak menjadi tempat pemindahan sumber-sumber ekonomi. Kantor pemerintah dan area bisnis masih berada di Jakarta. Akibatnya sekitar 7,5 juta orang menjadi pengelaju setiap pagi dan sore. Ya, kita bicara IKN. Anda adalah salah seorang dari pengusung, perancang IKN. Iya. Bersama beberapa orang lagi. Tapi kalau saya punya catatannya, tidak sempat saya tampilkan. Anda adalah orang yang totally memikirkan bagaimana pentingnya ibu kota baru untuk menggantikan peran Jakarta yang sudah betul-betul sangat berat. Iya. Tetapi kemudian tampaknya pada beberapa bagian Anda itu kecewa. Oh iya. Apa terang. Iya. Apa yang membuat Anda kecewa? Karena misi dan beberapa tujuan dari IKN ini makin lama makin mengerucut, makin mengerdil. Ya. Ya, terakhir makin sering digaungkan ini sebagai simbol. Kemudian bergeser juga menjadi kota untuk mendatangkan investor, ya. Sebetulnya bukan itu. Ini konsep ini ya sejalan dengan visi misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Masalah kita di pemerataan misalnya. Pemerataan itu termasuk pemerataan antar wilayah. Maka fungsi IKN ini tadi kita pikir adalah untuk menggerakkan wilayah-wilayah di Kalimantan dan kawasan timur, dan untuk mentransformasi ekonomi di Kalimantan dan di kawasan timur. Tetapi ketika ide ini berubah menjadi untuk menumpuk juga investasi besar di situ, ini udah bertabrakan dengan misi yang untuk pemerataan antar wilayah itu. Jokowi tidak melihat bahwa Jakarta punya harapan untuk dikembangkan lagi. Wilayahnya yang terbatas dan pembenahannya yang menurut kajian Bappenas membutuhkan dana sekitar 500 triliun rupiah. Angka itu buat Jokowi lebih dari cukup untuk memulai rencana baru, yakni membangun ibu kota baru. Kalimantan Timur kemudian dipilih karena letaknya yang berada di tengah NKRI. Meluncurlah konsep IKN dengan tema Nusa Rimba Raya, sebuah kota yang dikelilingi oleh hutan alami, hijau, dan berkelanjutan. Jokowi bekerja cepat untuk mewujudkannya. APBN disiapkan, investor diundang, konsep dimatangkan. Tapi Covid datang. Pagebluk ini mengubur sementara pembangunan IKN. Duit negara difokuskan untuk mengatasi pandemi ini. 2 tahun IKN hampir tak dijamah. Sehabis Covid, Jokowi kembali menggebu mengejar 2 tahun yang sia-sia. IKN yang awalnya ia janjikan sebesar mungkin menggunakan dana investor dan minim APBN ini, kenyataannya terbalik. APBN sudah terlalu banyak digelontorkan. Investor asing hanya berkomitmen, tapi dana tak masuk. Investor lokal dengan kemampuan terbatas hanya membangun fasilitas pendukung, seperti hotel dan rumah sakit. Sisanya, Jokowi harus menguras kantong lebih dalam, kocek Sri Mulyani. IKN lalu jadi pertaruhan politik. Siapa calon presiden yang punya komitmen meneruskan IKN, itulah yang didukung Jokowi untuk jadi presiden berikutnya. Prabowo menang dengan Gibran, anak Jokowi yang menjadi wapres. Keduanya tentu berkomitmen membangun IKN, tapi apakah mereka akan cepat menyelesaikannya? Nanti dulu, Prabowo punya janji makan siang gratis untuk anak sekolah yang butuh anggaran tak sedikit. Ini sepertinya lebih menjadi prioritas bagi Prabowo.
Di tengah polemik maju mundur proyek IKN ini, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur di tengah jalan. Tak ada penjelasan clear dari keduanya, tapi Sasus menyebutkan ada masalah pada timeline pembangunan, pembebasan lahan dan investasi asing yang tak kunjung masuk. Kepala Otorita IKN kini dirangkap oleh Menteri PUPR dan wakil kepalanya dirangkap Wakil Menteri Pertanahan. Fajrul Rahman, Dubes RI di Kazakhstan dan bekas orang dekat Jokowi, mengaku bahwa sebelum menjadi Dubes, ia bertemu Jokowi dan mengatakan bahwa Astana yang menjadi ibu kota Kazakhstan saat ini menjadi benchmarking Jokowi membangun IKN. Perpindahan ibu kota yang sukses itu adalah Astana. Dari Astana Kazakhstan, dari ibu kota lama Almaty ke ibu kota baru yang bernama Astana. Ini adalah satu cerita sukses. Nah, Pak Jokowi langsung menyampaikan kepada saya pada waktu itu di Istana Merdeka. Setelah pelantikan sebagai duta besar dan saya bertemu, berdiskusi dengan beliau apa saja misi khusus yang saya harus kerjakan. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar, kini didapuk menjadi kurator IKN, menjelaskan bentuk IKN di masa yang akan datang akan lebih mirip Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Bukan Naypyidaw, Canberra, dan Putrajaya yang tanpa kehidupan di malam hari. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Myanmar punya ibu kota Naypyidaw, pokoknya gitu ya. Sepi Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Putrajaya Malaysia bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi. Malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Tapi bagi wartawan senior Malaysia Tan Sri Johan Jafar, Putrajaya memang bukan ibu kota negara. Ia hanya pusat pemerintahan karenanya ia tak jauh dari Kuala Lumpur. Sebagai pusat pemerintahan yang digagas Tun Mahathir Mohamad, Johan merasa bahwa konsep ibu kota pemerintahan Putrajaya berhasil. Saya percaya pada awal tahun 90-an ya, Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu melihat bahawa masalah yang paling besar di Kuala Lumpur sebagai ibu kota adalah kerana masalah traffic jam lah, macet lah ya. Dengan keadaan Kuala Lumpur yang membangun begitu pesat dan sebagainya, jadi masalah yang dibangkitkan atau ditimbulkan oleh keadaan kesesakan lalu lintas, masalah ruang dan sebagainya. Tetapi apa yang dilihat pada ketika itu adalah sebuah kota administrasi. Bukan ibu kota dalam arti kata bahawa kita akan memindahkan ibu kota Malaysia daripada Kuala Lumpur ke Jakarta. Kuala Lumpur masih tetap ibu kota, tetapi kota administrasinya adalah Putrajaya. Jadi pada ketika itu apa yang dicadangkan adalah sebuah tempat yang sebenarnya tidak jauh dari Kuala Lumpur. Tempat itu namanya Perang Besar, dikenal sebagai Perang Besar ya, tapi rata-rata kawasan itu sebenarnya estate dan perkampungan ya. Hanya 25 km dari Kuala Lumpur. Dia bukan 1.200 km dari Jakarta ke IKN. Tapi di Astana, kata Fajrul, kota ini sudah menjadi ibu kota yang hidup. Investor datang sendiri, kebanyakan dari Uni Emirat Arab, setelah melihat Astana sebagai ibu kota berkembang. Malah di luar dugaan, kota yang didesain berpenduduk 800.000 orang itu kini dihuni oleh 2 juta orang. Jawabannya sebenarnya dia menarik pertama karena ini adalah kota yang didesain oleh seorang desainer urban, orang Jepang, namanya Kiso Kurokawa. Kiso Kurokawa namanya. Jadi dia merencanakan kota ini
menjadi satu kota yang memenuhi aspek-aspek untuk konstruksi terkait dengan pemerintahan, terkait dengan bisnis, terkait dengan budaya. Jadi semuanya serba teratur dan serba rapi. Rapi jadilah kata orang Betawi. Dan kemudian sekarang sudah menjadi pusat, mereka menyebutnya Astana International Financial Center. Jadi pusat keuangan internasional untuk di Asia Tengah. Jadi ini sebuah kota yang lengkap. Johan Jafar tidak sepakat bahwa membangun sebuah ibu kota harus dengan investasi asing. Putrajaya dulu dibangun dengan dana pemerintah dan patungan BUMN mereka seperti Petronas dan Hasanah. Anggota ataupun perwakilan di dalamnya terdiri daripada misalnya Petronas ataupun syarikat minyak negara itu 64% ketika itu ya, dan kemudian ada satu lagi dana ataupun badan yang mengendalikan dana yaitu Khazanah Nasional 15%, dan kemudian uang amanah negara pada ketika itu ada kira-kira 20%. Artinya uang ini semuanya datang bukan daripada kerajaan gitu, tetapi daripada GLC, Government Link Company, BUMN kalau di Indonesia. Ya, jadi ya begitu ya. Jadi dengan sendirinya bahwa mereka tahu pada ketika itu tentu sukar untuk mendapatkan pelaburan swasta untuk sebuah kota administrasi ya. Ini bukan misalnya suatu kawasan pertumbuhan ekonomi ya, tetapi inilah kota administrasi. Tapi kita harus ingat bahwa dengan mewujudkan perbadanan Putrajaya ini, dia mengendalikan bukan saja dari segi seluruhan planning, infrastruktur dan sebagainya, tetapi yang lebih penting lagi menguruskan dan memastikan bahwa Putrajaya itu sustainable. Jika melihat kedua kota ini, secara timeline membangun ibu kota baru bukan urusan 5 atau 10 tahun, tapi butuh waktu 30 tahun untuk melihat banyak ibu kota di dunia berkembang seperti saat ini. Karenanya, IKN pun tak akan dibuat tergesa-gesa, yang dalam bahasa Prabowo bahwa pembangunan IKN kelak akan memanfaatkan kekuatan secara mandiri bangsa Indonesia. Is funding an issue? Because there's been problems in getting foreign funds into the Nusantara project. Will you be reliant on domestic players, the government, to fund this $35 billion project? Yes, $35 billion, but the calculation is we will need 25 years to 30 years to complete this capital. So if you say $30 billion over 30 years, that's $1 billion a year. Indonesia's economy, Indonesia's budget can carry that. So we are very confident. I mean, I believe capital city is a political project, and the main drivers must be the domestic resources, and then the foreign investment will come in later. Bagi Malaysia, IKN menyebabkan mereka membuka mata bahwa wilayah East Malaysia harus segera dilirik orang-orang di Semenanjung. Malaysia juga mempunyai masalah pada ketimpangan pembangunan di wilayah timur mereka di Pulau Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Bahwa kita merasakan bahwa kita melihat ini dari segi positifnya lah, ya, bahwa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menyemarakkan Kalimantan. Ya, Kalimantan ini dianggap sebagai hinterland lah selama ini ya, jauh, yang dianggap sebagai ketinggalan ya, tetapi tiba-tiba Indonesia memilih untuk meletakkan ibu negaranya di Kalimantan ya, di tempat yang hanya dikenal karena hutan yang luas, karena binatangnya, karena alamnya, karena environment-nya dan sebagainya ya. Jadi yang ini saya pikir adalah satu keputusan yang strategik. Dari segi itu saya angkat topi lah pada Pak Jokowi lah dari konteks itu. Ya. Soalnya yang lebih penting lagi, apakah workable dalam arti kata bahwa bisa dilakukan. Saya membaca Pak sebagai orang di luar kan, banyak masalah-masalah yang berlaku sekarang, termasuk 2 orang yang memimpin pembinaan AKN itu mundurkan diri ya. Jadi ataupun dilucutkan jabatan, saya tidak tahu, tapi rata-rata anggapan kami bahwa mereka mengundurkan diri ya. Tentu ada masalahnya, dan kemudian sasaran yang
mau dicapai oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa sekurang-kurangnya sebahagian daripada pejabat itu boleh pindah ya ke IKN sebelum beliau berakhir bulan Oktober. Jadi semua ini adalah perkara yang tentu menarik perhatian kita semua. Jokowi hari-hari ini menjelang akhir masa tugasnya sadar bahwa tak ada yang membuatnya harus gerasa-gerusu menyelesaikan IKN. Alam seolah memberikan pelajaran, hujan terus-menerus di IKN menghambat pembangunan IKN. Selama sebulan ini, hanya 8 hari wilayah IKN yang panas. Belum lagi masalah listrik dan air. Obsesi Jokowi untuk menyicipi berkantor di IKN agaknya disimpan dulu. Pak Presiden, soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan, Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus atau enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Presiden Jokowi memang harus percaya pada penerusnya, yakni Prabowo Gibran, bahwa legasi IKN yang ia bangun akan diteruskan. Tapi Prabowo juga tidak perlu tergesa-gesa menyelesaikan IKN, termasuk juga memobilisasi pemindahan PNS ke IKN segera. Semua mesti ditata ulang dengan timeline yang masuk akal dan anggaran yang terukur.